diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dia beri kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, Dia beri kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Kita doakan keluarga yang ada di tempat ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya pesan kepada anak-anak dan seluruh keluarga di tempat ini, sepeninggal Bapak Mitro, mari saling hidup rukun, saling mengasihi, supaya berkat Tuhan turun di tengah-tengah keluarga di Amin. tempat ini. Menopang ibu yang saat ini yang ditinggal oleh suami tercinta, biarlah anak-anak, cucu juga menguatkan ibu yang terus mendampingi, terus memberikan kekuatan supaya berkat Tuhan turun di tengah-tengah keluarga yang ada di tempat Amin. ini. Saling menguatkan, saling mengasihi, hidup rukun antara satu dengan yang lainnya, sehingga melalui keluarga di tempat ini nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin. Kami ingin seluruh keluarga di tempat ini juga boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
sebab hanya satu Yesus satu-satunya jalan dan Amin. kebenaran dan hidup. Kita percaya bahwa di luar Tuhan yang ada hanya kesia-siaan. Kita doakan supaya keluarga di tempat ini senantiasa diberkati dan menjadi berkat, sehingga nama Tuhan kita dimuliakan. Semoga Tuhan sebentar kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi yang hadirkan adanya surat Tuhan. Bagaikan berjalan siap dibantu menjadi hidupku di dalammu dengan urapan kuasa rohmu dipanggui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di dalammu. Bentuklah sudut kanan-kirimu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. kita dalam doa untuk mendengar firman Tuhan saat ini. Maka kami dalam kerajaan sisa kembali Tuhan, kami anak ucap syukur atas kasih-Mu. Tuhan, biarlah sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan akan berbicara melalui hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan, setiap apa yang disampaikan hamba-Mu ini boleh kami mengerti dan termaterai dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan keluarga tempat ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan keluarga tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan akan menyiapkan setiap hati kami untuk menerima sebagian dari sabda-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendengarkan dan mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap seruan doa kami hanya dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini adalah malam terakhir yang akan kita sama-sama
sambal, pakai tempe gitu mesti suruh makan. Oke. Itu hal yang berkesan sekali dari Pak Nutro, dan saya yakin bahwa banyak hal juga yang sangat berkesan bagi ibu ya, bagi anak, cucu, banyak hal yang berkesan. Tetapi saya yakin bahwa tidak ada yang melebihi kasih Kristus kepada kita semuanya. Amin. Amin. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan kasih Kristus yang sudah dinyatakan bagi kita semuanya. Sehingga kalau kita selalu memandang kepada Dia dan memandang semua hal yang sudah Dia kerjakan bagi kita, maka saya yakin hal itu akan membuat kita selalu terpesona dengan Tuhan. Amin. Selalu kagum dengan karyanya yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita sudah melihat bahwa Injil itu apa? Kabar sangat amat Injil adalah baik. kabar yang sangat amat baik. Dan saya nggak tahu ya, kalau di berita-berita dunia, dalam berita jarang sekali ada berita yang baik. Yang ada itu malah justru hal yang mengerikan sekali. Mutilasi. Kok orang berita lainnya tak pikir kok ngono. Kenapa? Karena memang berita yang seperti itu yang nilai jualnya itu tinggi. Jadi berita-berita yang justru membuat orang takut, membuat orang khawatir, membuat orang cemas, itulah yang justru mempunyai nilai yang tinggi. Sehingga semua media televisi mengangkat hal-hal yang terkait dengan bencana alam, yang terkait dengan pembunuhan, yang terkait dengan perampokan, terkait dengan juga bencana-bencana alam itu dan hari-hari kita mendengar soal berita-berita yang menakutkan semacam itu. Oleh sebab itu betapa pentingnya untuk kita selalu mendengar tentang Injil. Kenapa? Iya itu, sebab Injil adalah kabar baik, bahkan kabar yang sangat amat baik. Dan firman Injil yang benar itu adalah Injil sudah Kristus kerjakan bagi kita semuanya. Banyak hal yang sudah Yesus kerjakan bagi kita, dan itu yang harus selalu kita ingat. Dan ingat baik-baik, hari kemarin kita sudah melihat bahwa ketika kita supaya tumbuh iman dalam kita, pada saat kita mendengarkan firman Allah, maka apa yang kita perlukan? Percaya. Hati yang mendengar itu hal yang harus sungguh kita miliki. Oleh sebab itu Salomo nggak meminta apa-apa selain hati yang mendengar. Ya, karena hanya orang yang sungguh-sungguh mendengar dan mengerti itulah maka justru iman itu muncul. Ya, dan ketika iman itu tumbuh, maka Allah akan menyelamatkan dia, menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi kemudian orang Yunani, dan kita semuanya yang percaya akan segala sesuatu yang sudah Yesus kerjakan bagi kita, maka datanglah keselamatan itu atas hidup kita. Amin. Datanglah keselamatan itu dalam kehidupan kita. Dan keselamatan di sini sekali lagi tidak hanya berarti memindahkan kita dari
kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang, dari kerajaan neraka ke surga. Tidak hanya sekedar itu, tetapi menyelamatkan kita di seluruh area hidup kita. Menyelamatkan kita dari kemiskinan bisa, menyelamatkan kita dari segala penyakit bisa, menyelamatkan kita dari segala keterpurukan. Itu kesanggupan Allah di dalam menyelamatkan kita. Enggak ada batasnya, tidak ada batasnya. Oleh sebab itulah kita harus memahami bahwa Yesus itulah satu-satunya jawaban bagi semua pergumulan yang kita hadapi. Amin. Amin. Nah, saat ini saya akan angkat satu contoh bukti bahwa hal memiliki hati yang mendengar itu adalah hal yang sangat-sangat penting sekali. Kita akan sama-sama baca dalam Markus pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25. Tolong dibaca sampai ayat yang ke-28. Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai 28. Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Nah, kita mau melihat bahwa bayangkan ya keadaan seorang perempuan yang menderita penyakit pendarahan 12 tahun. Sudah pasti itu sebuah penderitaan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dan upaya dia untuk mendapatkan kesembuhan kemana-mana sudah dilakukan, dan semua kekayaannya sampai habis, dan ternyata hasilnya nol besar. Ternyata penyakitnya tidak tersembuhkan. Nah, ini menunjukkan bahwa sekeras apapun usaha, upaya kita untuk mendapatkan sesuatu, kalau Tuhan tidak kehendaki, itu pasti tidak akan terjadi. Termasuk juga diantaranya upaya luar biasa yang keluarga ini sudah lakukan bagi Pak Mitro, itu juga sudah luar biasa sekali. Beliau harus meninggalkan pekerjaannya, bahkan menjagai 40 berapa hari? Dia di rumah sakit 44 hari di rumah sakit, 44 hari. Itu suatu hal yang luar biasa sekali, dimana tentu harapan keluarga tempat ini almarhum dapat sehat kembali, dapat beraktivitas kembali seperti itu. Tetapi sekali lagi, tidak ada penyakit yang bisa mendatangkan kematian kalau tidak Allah kehendaki. Amin. Jadi Pak Mitro meninggal dunia karena memang waktu untuk Pak Mitro tinggal bersama-sama dengan kita sudah selesai, dan semua hal yang harus dia kerjakan
sudah selesai dia kerjakan. Karena memang semuanya sudah selesai dia kerjakan, maka waktunya anaknya Pak Mitro bisa beristirahat. Nah, berbeda dari perempuan ini yang sudah 12 tahun pendarahan, dia ketika semua yang dimiliki sudah habis, ya, dan usahanya sama sekali tidak ada faedahnya, sebaliknya maka keadaannya semakin buruk. Di dalam ayat ke-27 kita melihat banyak orang ya yang menyembuhkan, yang banyak orang berpikir bahwa yang menyembuhkan perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan ini adalah iman. Ya. Tetapi kalau saudara selidiki, ada hal yang mendahului itu. Sebelum iman itu muncul, sebelum dia memiliki iman bahwa asal aku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, terlebih dahulu ada sesuatu hal yang dia miliki. Apakah itu? Ayat ke-27. Sama-sama kita akan baca 2, 3. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, itu saja dulu. Dia sudah mendengar, jadi dia banyak mendengar berita tentang Yesus. Tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, tentang Yesus yang sudah mencerahkan mata orang yang buta, tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang kerasukan setan, mendengar tentang Yesus yang membangkitkan orang mati dan lain sebagainya. Hal itulah yang perempuan ini dengar. Dan ketika dia mendengar berita ini, dia menyimpannya dalam hati. Dia mendengar. Dan kalau pada zaman dulu ya, mendengar hal tentang Yesus gak semarak sekarang ini, saudara. Sekarang ini, lewat kecanggihan teknologi, kita bisa mendengar banyak sekali kesaksian-kesaksian orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kita bisa banyak sekali mendengar tentang khotbah-khotbah yang bagus, yang sangat menguatkan iman, banyak sekali. 1 kali 24 jam kita bisa mendengar berita-berita tentang Yesus. Tetapi pertanyaannya, seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk kita mendengar berita tentang Yesus itu? Padahal sekali lagi, iman timbul dari mendengarkan. Iman timbul dari mendengarkan. Nah, dalam satu hari, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mendengar tentang Kristus? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mendengar tentang Injil? Padahal kesempatan bagi kita untuk mendengar tentang Injil, mendengar berita-berita tentang Kristus 1 kali 24 jam itu bisa. Jangan sampai justru teknologi menyita waktu-waktu kita, merampas waktu-waktu yang seharusnya kita pakai untuk mendengar berita tentang Injil. Kalau saya perhatikan, misalkan TikTok atau Instagram atau Facebook atau apa, itu kayaknya sesuatu yang dibuat-buat gitu. Supaya tren, supaya banyak volumenya. Saya pikir kok, Mbak, kita di sini kok sama dengan kita yang di sini, sekalipun pemerannya berbeda gitu. Banyak yang seperti itu. Jadi kita melihat banyak orang yang banyak menghabiskan waktunya untuk hidup di dunia maya. Sedangkan sebenarnya Allah sudah memberikan kesempatan yang sangat banyak untuk kita
sesering mungkin mendengar berita tentang Kristus, mendengar berita tentang Injil. Banyak. Dan oleh sebab itu memiliki hati yang mendengar. Memiliki hati yang mendengar itu adalah hal yang sangat-sangat penting sekali. Terbukti di sini perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ya. Maka di dalam ayat 27 tadi bagian B, di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di dalam bahasa aslinya, itu bukan ku jamah jubahnya, ku jamah ujung jubahnya, ujungnya saja. Aku akan sembuh. Jadi, betapa pentingnya kita memiliki hati yang mendengar. Ketika kita memiliki hati yang mendengar, maka iman itu muncul. Dan iman itulah yang menggerakkan dia untuk memiliki keberanian datang menghampiri Yesus di tengah kerumunan banyak orang. Saya yakin lah, orang yang sekalipun saya bukan perempuan, orang yang 12 tahun pendarahan itu pasti wis toh, gak ada daya. Sehingga untuk mendekati Yesus itu perlu perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Di sana pada waktu Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Dan murid-murid menjawab, dan jawaban murid-murid ini benar. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Jadi bukan hanya perempuan ini sebenarnya yang bisa menjamah jubah Yesus. Banyak orang yang bisa menjamah jubah Yesus. Banyak, karena mereka berdesak-desakan. Tetapi kenapa ke orang yang lainnya yang ada di dekat Yesus pada waktu itu, bahkan mungkin ketika didorong sama temannya terus dia jatuh kepada Yesus, ya. Terus mereka tidak disembuhkan. Tidak semua mereka itu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kenapa? Karena tidak percaya. Oleh sebab itu penting, luar biasa, sangat penting sekali untuk kita memiliki hati yang mendengar. Amin. Amin. Sudahkah kita memiliki hati yang mendengar? Amin. Itu penting. Contoh yang lain dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 14. Kisah Para Rasul pasal 14, kalau dibaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ya, terima kasih. Kita melihat di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Mengapa ia lemah kakinya? Sebab sejak dia dilahirkan ia sudah dalam keadaan yang lumpuh. Jadi dia tidak pernah berjalan. Tetapi kita melihat di ayat 9, ia duduk dan mendengarkan. Mendengarkan apa? Paulus berbicara. Apa yang Paulus bicarakan? Yang Paulus bicarakan tidak lain berbicara tentang Injil kasih karunia.
Apakah itu kasih karunia? Apakah itu kasih karunia? Ya, betul. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang sesungguhnya tidak layak untuk kita terima, tidak layak. Ya. Itulah Injil yang didengar oleh orang yang lumpuh, orang yang lemah kakinya sejak dia dilahirkan ini. Injil kasih karunia. Ya. Dan ketika dia mendengar, Paulus melihat bahwa dia memiliki iman. Ya. Jadi ketika dia mendengar, terus dia memiliki iman. Dan setelah itu, Rasul Paulus berkata dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu apa? Melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Jadi ada banyak hal yang ingin Allah kerjakan bagi kita. Saudara-saudara Tuhan, ada banyak hal. Asal kita ada iman. Dan iman sekali lagi itu timbul dari kita mendengarkan Injil kasih karunia. Iman timbul dari kita mendengarkan Injil Kristus. Sebab itu selalu ingat tentang apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita. Dia rela datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia rela dihina, ditelanjangi. Dia rela menderita sengsara. Dia rela tubuhnya dihancurkan. Dia rela bahkan mati di atas kayu salib. Dia bangkit. Dia juga naik ke surga. Dia datang yang kedua kalinya. Semuanya itu sekali lagi dilakukan hanya karena dia mengasihi saya dan dia mengasihi saudara semuanya. Amin. Sebab itu jangan pernah meragukan kasih Allah. Jangan pernah meragukan kasih Allah. Kalau kita ingat kembali Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 kemarin, bahwa Injil itu ada kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan pertama-tama orang Yahudi kemudian orang Yunani, dan Allah sanggup menyelamatkan. Coba kita perhatikan lagi Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17. Saya ingin bahas bagian yang ke-17 ini. Ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang benar. Siapakah orang yang benar? Siapa orang yang benar? Saya, gitu loh saudara. Saya itu orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan bukan karena hidup saya ini lebih baik daripada saudara. Enggak, bukan itu. Tetapi kita dibenarkan oleh Tuhan karena Kristus telah bangkit dari antara kematian. Jadi selalu katakan, saya adalah orang yang benar. Saya orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan karena kebangkitannya. Dan Firman katakan, orang yang benar itu harus hidup dengan iman. Harus hidup dengan iman. Nah, saya kagum tadi waktu kami ada persekutuan Hamba Tuhan Gandusari di Ngarinan tadi. Saya hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah itu membacakan di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-23 dan 24, tetapi saya akan baca ayat yang ke-25.
yang ke-37 ayat yang ke-25. Saya bacakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Ayat yang 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, saya kagum, ini ditulis oleh Daud, Raja Daud. Dan Daud mengatakan bahwa dahulu dia muda, terus sekarang dia menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Nah, hal yang membuat saya kagum itu di sini. Daud adalah pribadi yang justru mempunyai semangat perjanjian baru, yaitu orang benar tidak pernah ditinggalkan Allah. Sebaliknya, tidak sedikit orang-orang Kristen yang sebenarnya sudah dibenarkan oleh Tuhan, tetapi karena melihat perbuatan-perbuatannya yang mungkin telah melakukan dosa A, B, C, D, dan mereka seringkali berkata, Tuhan masih mau mendengar doaku enggak ya? Tuhan masih mau menolong aku enggak ya? Tuhan masih mengasihi aku enggak ya? Banyak orang Kristen yang masih berkata seperti itu. Padahal sekali lagi kita ini orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dan Daud melihat bahwa tidak pernah Daud melihat orang yang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah. Daud tidak pernah melihat. Jadi saudara-saudara Tuhan, miliki semangat spirit perjanjian baru ini, bahwa kita yang dibenarkan oleh Tuhan takkan pernah dia tinggalkan. Amin. Amin. Keluarga tempat ini juga ya harus yakin bahwa keluarga tempat ini sudah percaya kepada Kristus, percaya dengan apa yang sudah Yesus kerjakan bagi keluarga tempat ini. Oleh sebab itu keluarga tempat ini juga sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan memang katakan orang benar itu tidak akan sekali-kali ditinggalkan oleh Allah. Amin. Amin. Mari, saudara-saudara Tuhan,